Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Ya, Bu. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Haikal Sumadani ada? Ada. Faris Subairi? Ada. Asfia? Ada. Asrori? Ada. Salwa tidak masuk ya, tadi orang tuanya menelpon saya katanya lagi sakit. Ya, Bu. Baik, materi sekarang nyampe mana? Tidak tahu, Bu. Sekarang materinya nyampe Bank Sentral. Bank Sentral adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan untuk mempengaruhi variabel ekonomi. Tujuan mempelajari Bank Sentral ini agar siswa mampu mengetahui apa itu Bank Sentral dan kegunaannya. Ya. Sedangkan tujuan dari Bank Sentral ini sendiri adalah untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Lanjut. Ya, Bu. Pembayaran dan alat pembayaran. Alat pembayaran ini dibagi menjadi dua, yaitu pembayaran tunai dan ada juga alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran tunai ini berupa uang kartal, uang logam. Siapa yang tidak tahu uang? Tahu, Bu. Pasti tahu semua kan? Ya, Bu. Dan sedangkan non tunai ini berupa debit, ATM, cek giro, seperti itu ya. Ya, Bu. Sudah punya ATM semua ya? Ya, Bu. Karena sekarang emang zamannya sudah canggih. Lanjut. Tugas Bank Sentral adalah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang pertama ya. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Lanjut. Siapa yang belum mengerti? Mengerti, Bu. Sistem pembayaran ini adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan perpindahan sejumlah uang dari suatu pihak ke pihak yang lainnya. Lanjut. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilaksanakan oleh Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia, atau disebut juga dengan BI kesingkatannya ya. Bank Indonesia memiliki hak untuk menciptakan dan memberlakukan kebijakan sistem pembayaran di Indonesia melalui Undang-Undang Bank Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian direvisi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Lanjut. Pengertian uang sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu secara ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Menurut ekonomi tradisional, uang memiliki pengertian suatu alat tukar atau barter. Tidak hanya menggunakan uang. Benda lain dapat dijadikan nilai uang, seperti emas, perak, dan barang berharga lainnya. Bahkan garam dapat dijadikan alat tukar yang sah antara pembeli dan penjual. Seperti beras juga bisa untuk ditukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Ya. Sedangkan dalam ekonomi modern,
Uang memiliki pengertian yang sangat luas. Tidak hanya sebagai alat pembayaran uang untuk jasa atau barang, namun juga untuk pembayaran hutang dan lain sebagainya. Uang juga dinilai sebagai tolak ukur kekayaan seseorang. Jika orang banyak uangnya kan disebut orang kaya ya. Ya, Bu. Lanjut. Lanjut. Sedangkan fungsi uang adalah sebuah alat tukar untuk barang ataupun jasa. Uang juga digunakan untuk menghindari transaksi barter yang dinilai kurang efisien dalam ilmu ekonomi. Ada dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Sejarah uang. Ibu akan menceritakan tentang sejarah uang ya, agar kamu tidak mengetahui uang begitu saja, tapi mengetahui tentang sejarahnya ya. Ya, Bu. Pada dahulu kala sebelum peradaban modern, di mana uang dikenal manusia hanya mencukupi kebutuhan diri sendiri dari alam yang ada di sekitarnya. Butuh makan, tempat tinggal, bahkan pakaian. Namun lambat laun mereka sadar bahwa kebutuhan tersebut tidaklah cukup. Mereka membutuhkan barang atau jasa lainnya melalui orang lain. Maka barulah dimulai sistem barter. Barter merupakan penukaran barang yang satu dengan barang lainnya. Saat itu, nilai mata uang logam dan perak dianggap baik untuk memenuhi kegiatan ekonomi, seperti membeli pakaian, jasa, dan barang-barang lainnya. Bahkan masyarakat dapat membuat uang logam tanpa memahami maksimal atau minimal, sehingga banyak orang menemukan uang logam mereka. Namun sayangnya, harga barang terus bertambah, sedangkan uang logam jumlahnya cukup terbatas. Maka dimulailah penggunaan uang kertas dan nominal yang lebih jauh tinggi daripada uang logam. Kemudian masyarakat terbiasa menggunakan uang kertas ekonomi, sedangkan logam yang terbuat dari emas dijadikan nilai ukur benda. Lanjut. Syarat uang. Uang tidak begitu saja dibikin, tapi juga ada syaratnya ya. Ya. Syarat uang berlaku dalam ketentuan acceptability, yang berarti dapat diterima sebagai bukti alat pembayaran yang sah oleh masyarakat, khususnya antara pedagang dan pembeli. Benda yang akan diperjualbelikan harus sesuai dengan ketentuan pemerintah. Uang wajib terbuat dari bahan-bahan yang dapat tahan lama dan tidak mudah rusak. Memiliki kekuatan yang sama. Nominal yang akan dipasarkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Uang wajib memiliki syarat mudah dibawa kemana-mana. Uang juga wajib mudah dibagi. Jumlah uang itu sendiri. Uang wajib memiliki kecenderungan kestabilan dari waktu dalam jangka waktu yang panjang. Kita perlu mengetahui jenis-jenis tentang yang berlaku sah di tiap negara. Uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal. Uang kartal merupakan suatu nilai uang yang disahkan negara untuk melakukan pembayaran transaksi apapun. Sedangkan uang giral adalah suatu nominal uang dalam bentuk yang berbeda-beda dan dapat diambil sewaktu-waktu. Pengelolaan uang rupiah. Paham semua ya? Ya, Bu. Baik, Ibu akan melanjut.
Sekarang tentang pengelolaan uang rupiah. Uang rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang Bank Indonesia diberikan tugas kewenangan pengelolaan uang rupiah melalui tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaraan, pencabutan, dan penarikan sampai dengan pemusnahan. Bahkan pengelolaan uang rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak diedar. Dominasi sesuai tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap pengedepan efisien dan kepentingan nasional. Jadi uang itu tidak disebarkan dengan begitu saja ya. Kalau belum disahkan oleh undang-undang, maka uang itu tidak akan diterbitkan. Dan uang diterbitkan itu dengan waktu tertentu. Jadi uang itu ada uang pemalsuan, ada uang asli ya. Kan ada uang mainan ya. Dulu kan kalian pernah mainan jual-jualan pakai uang mainan ya. Baik, kesimpulan dari belajar bank sentral ini yaitu agar kita mengetahui apa itu bank sentral, yaitu bank sentral adalah suatu lembaga melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbaikan serta mengetahui alat pembayaran. Sekian materi hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Ibu akan memberikan tugas ya. Kelompok pertama yaitu Haikal Somadani dengan Asfia, Faris dengan Asrori, Salwa dengan Daniel. Silakan kalian menganalisa apa yang Ibu sampaikan serta kalian bikin sejarah tentang uang. Dan juga jangan lupa kalian bawa uang palsu dengan uang asli. Biasanya di jajan kerupuk merah biru itu ada uangnya ya, uang palsu. Baik, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.